Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 113. Ketika mendapat kesempatan bicara berdua saja sesudah pemakaman jenazah Nini Kuntigarba selesai, Si Tiong dan Sui Hong berada dalam taman bunga di samping rumah Ki Sarwaguna. Yang lain-lain memang sengaja memberi kesempatan kepada dua sejoli ini untuk bicara berdua. Hong Moy, sungguh aku merasa berbahagia sekali dapat bertemu dan berkumpul kembali denganmu, akan tetapi sungguh aku amat bersedih kalau teringat akan ayahmu. Gadis itu menghela napas panjang. Ayah tewas terkena tembakan senjata api yang dilepas orang Blambangan dan baru saja kita juga terlibat dalam pertempuran melawan orang-orang Blambangan. Aku akan membalas kematian ayah dengan membantu pihak yang bermusuhan dengan Blambangan. Hong Moy, apakah tidak lebih baik kalau kita pulang ke Tuban? Di sana kita dibutuhkan untuk melanjutkan pekerjaan mendiang ayahmu. Pertikaian yang terjadi di sini adalah antara golongan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Akan tetapi apakah kematian ayah di tangan mereka itu akan kudiamkan saja? Tidak, Tiongko, aku harus membalaskan dendam karena ayah terbunuh kepada para pembunuhnya. Pada saat itu, seorang murid Dria Pawitra datang memberitahu bahwa mereka berdua diundang ke dalam rumah induk di mana diadakan rapat pertemuan. Si Tiong dan Tan Sui Hong lalu meninggalkan taman menuju ke rumah Ki Sarwaguna. Ketika Si Tiong dan Sui Hong memasuki ruangan dalam rumah itu, mereka berdua melihat betapa penghuni rumah itu agaknya telah bersiap-siap untuk pergi. Banyak terdapat buntalan pakaian dan barang-barang berharga bertumpuk di pendapa. Di dalam ruangan tampak Ki Sarwaguna, Ratna Manohara, Bagus Sajiwo, dan Joko Darmono duduk dan agaknya menanti mereka berdua. Ki Sarwaguna mempersilahkan dua sejoli itu mengambil tempat duduk, dan Ki Sarwaguna berkata kepada mereka berdua. Nak Si Tiong dan Nona Sui Hong, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua yang telah membantu perguruan Dria Pawitra menghadapi penyerbuan orang-orang Blambangan. Paman, perbuatan kami itu sudah semestinya kami lakukan sebagai suatu kewajiban. Kata Si Tiong. Benar, Paman. Kata pula Sui Hong menyambung ucapan tunangannya. Bukan hanya kewajiban membela yang benar, melainkan terutama sekali karena orang-orang Blambangan itu pun musuh saya. Saya harus membalas dendam karena kematian ayah saya yang dibunuh oleh mereka. Kini Bagus Sajiwo berkata kepada mereka dengan suara lembut. Sui Hong. Seperti pernah kukatakan kepadamu, kematian Paman Tan Bengki terjadi karena beberapa sebab yang berkaitan. Pertama sekali karena Kamleng yang marah kepada mendiang ayahmu. Kamleng mengajak orang-orang Blambangan untuk menyerang perahu kita, tentu saja Kamleng bermaksud untuk membunuh Paman Tan Bengki dan Si Tiong, lalu menawan dan memaksamu menjadi istrinya. Adapun orang-orang Blambangan suka bekerja sama dengan dia karena besar kemungkinan kami berdua, aku dan Joko, dianggap sebagai mata-mata Mataram yang menjadi musuh Blambangan. Jadi sesungguhnya, kematian ayahmu bukan disebabkan oleh orang-orang Blambangan, melainkan oleh Kamleng. Apa yang dikatakan Bagus itu benar, Hong Moy. Kukira tidak semestinya kalau kita melibatkan diri dalam permusuhan antara Kadipaten Blambangan dan Mataram. Banyak urusan dan pekerjaan menanti kita di Tuban, dan tentang Kamleng yang curang itu, masih ada waktu bagi kita untuk menghukumnya. Ki Sarwaguna berkata, apa yang dikatakan Nak Si Tiong itu benar, Nona. Musuhmu bukan Blambangan, melainkan Kamleng itu, seperti yang aku dengar dari penuturan anak Mas Bagus Sajiwo. Urusan Blambangan adalah pemberontakan terhadap Mataram dan engkau tidak perlu mencampurinya. Kami telah mengambil keputusan untuk segera meninggalkan tempat ini dan mengungsi ke daerah di luar wilayah Blambangan karena kalau kami masih tinggal di sini, pasukan Blambangan yang besar sekali jumlahnya tentu akan segera datang dan menggempur kami. Tentu saja, dengan jumlah kami yang kecil, melawan ribuan tentara Blambangan, sama dengan membunuh diri. Kami sudah membuat persiapan dan berkemas. Mendengar ucapan mereka, Sui Hong dapat mengerti dan tidak membantah lagi ketika Si Tiong mengajak ia pulang ke Tuban. Demikianlah, pada hari itu juga, Ki Sarwaguna dan semua murid perguruan Dria Pawitra meninggalkan perkampungan mereka di tepi Teluk Gerajagan. Mereka menuju ke barat untuk keluar dari wilayah Blambangan agar terbebas dari ancaman Blambangan.
Atas bujukan dan desakan Ratna Manohara, Djoko Darmono akhirnya setuju untuk sementara ikut dengan rombongan Dria Pawitra mengungsi ke barat. Bagus Sajiwo juga menuruti ajakan Djoko Darmono dan permintaan Ki Sarwaguna untuk ikut pula. Anak Mas Bagus Sajiwo, karena terpaksa oleh tindakan Kadipaten Belambangan, kami yang semula tidak ingin mencampuri pemberontakan Belambangan terhadap Mataram kini kami akan membantu Mataram. Di antara kita ada persamaan pendapat, yaitu bahwa Kadipaten Belambangan dipimpin orang-orang dari golongan sesat. Oleh karena itu, kami harap Andika Suka untuk sementara mengungsi ke barat, keluar dari daerah kekuasaan Belambangan untuk kemudian menyusun rencana bagaimana untuk dapat membantu Mataram dan menentang gerakan Belambangan yang angkara murka. Demikian antara lain Ki Sarwaguna membujuk dan terutama sekali karena Djoko Darmono sudah memutuskan ikut pergi mengungsi, dia pun akhirnya ikut pula rombongan itu. Sitiong dan Suihong juga meninggalkan perkampungan Dria Pawitra dan berpindah dari rombongan itu untuk kembali ke Tuban. Atas nasihat Bagus Sajiwo, Suihong tetap menyamar sebagai seorang pemuda agar perjalanan dua sejoli itu tidak mengalami banyak gangguan perjalanan mereka. Dugaan Ki Sarwaguna memang tepat. Beberapa hari setelah semua murid Dria Pawitra pergi mengungsi meninggalkan Teluk Rajagan, datang pasukan Belambangan yang terdiri dari 500 orang menyerbu perkampungan Dria Pawitra. Akan tetapi pasukan itu mendapatkan perkampungan yang kosong. Untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahan mereka, Dwi Kala dan para pimpinan pasukan lalu membakar perkampungan itu, baru meninggalkannya. Setelah melakukan perjalanan selama belasan hari dengan cepat, hanya berhenti di waktu malam, dan memilih-milih tempat di luar daerah Belambangan yang tepat, akhirnya rombongan Dria Pawitra menemukan sebuah bukit di pegunungan selatan, yang disebut Bukit Parangsari. Mereka lalu memilih tempat ini sebagai tempat tinggal yang baru dan mereka membangun sebuah perkampungan di lereng bukit. Selama dalam perjalanan itu, Bagus Sajiwo melihat kenyataan yang membuat dia terkadang senyum sendiri. Hatinya ikut merasakan girang melihat betapa akrabnya hubungan antara Djoko Darmono dan Ratna Manohara. Kedua orang itu seringkali dia dapatkan sedang bercanda dan tertawa-tawa, bahkan pernah dia melihat mereka bercubit-cubitan. Akan tetapi mereka segera menghentikan canda mereka dan tampak alim dan serius kalau di depan orang lain. Tahulah ia bahwa Djoko Darmono dan Ratna Manohara saling jatuh cinta dan dia merasa girang. Gadis itu memang pantas menjadi jodoh Djoko Darmono. Kalau tadinya dia merasa suka memiliki sahabat Djoko Darmono yang lincah gembira dan gagah perkasa itu, kini dia merasa semakin suka karena dicampuri perasaan iba setelah pemuda tampan itu kematian gurunya yang merupakan pengganti ayah bundanya. Juga selama menemani mereka mengungsi meninggalkan daerah Belambangan, Bagus Sajiwo melihat kenyataan bahwa para warga Dria Pawitra memang merupakan sekumpulan orang gagah dan berwatak pendekar. Maka dia pun merasa kagum kepada Ki Sarwaguna dan Ratna Manohara, terutama kepada gadis cantik itu. Gadis ini pendiam dan serius, membuat kecantikannya tampak agung dan anggun. Dia sudah melihat sendiri kedigdayaan gadis ini ketika dalam menandingi paman gurunya sendiri, yaitu Bagawan Sarwatama yang pernah ia temui ketika orang itu membunuh Sakitri murid Dria Pawitra. Jelas bahwa Ratna telah menguasai ilmu dari perguruannya dengan baik sekali dan menjadi seorang gadis tangguh yang gagah perkasa. Cocok dan serasi sekali kalau menjadi jodoh Djoko Darmono, sahabatnya yang juga memiliki kepandaian tinggi itu. Dengan kerja keras, dalam waktu beberapa hari saja para murid Dria Pawitra telah dapat membangun rumah-rumah sederhana di lereng bukit sehingga merupakan sebuah perkampungan baru. Pada suatu sore, setelah membantu kesibukan membuat penyelesaian terakhir pada rumah induk, Bagus Sajiwo dan Ki Sarwaguna duduk di pendapa rumah induk itu. Tiba-tiba mereka melihat Djoko Darmono dan Ratna Manohara jalan berdampingan menuju ke sebelah rumah di mana Ratna Manohara akan membuat sebuah taman. Untuk membuat taman di situ, mereka terpaksa mengangkut tanah dari bagian yang tanahnya tebal dipindahkan ke sebelah rumah agar tanaman dapat tumbuh subur. Tanah di situ tidaklah begitu baik karena mengandung kapur.